800 tahun yang lalu, masyarakat suku nomaden yang kecil tiba-tiba meledak keluar dari padang rumput Mongolia yang dingin dan kering. Mereka menaklukkan beberapa kekuasaan di wilayah perbatasan dan menjadi penguasa terbesar dalam sejarah. Kekaisaran Mongolia adalah kekaisaran kedua terbesar dalam sejarah dunia setelah Imperium Britania, menguasai sekitar 12 juta mil persegi pada puncak kejayaannya, dengan perkiraan penduduk di atas 100 juta orang, dan menjadi yang terkuat di antara semua kekaisaran abad pertengahan. Pemimpin Mongol Genghis Khan bangkit dari awal yang sederhana untuk mendirikan kerajaan daratan terbesar dalam sejarah. Genghis Khan dilahirkan dengan nama Temujin sekitar tahun 1162. Ia merupakan anak sulung dari Yesugei, ketua suku Kiat. Sedangkan nama keluarga dari Yesugei adalah Borjigin. Temujin dinamakan seperti nama ketua suku Tatar musuh mereka yang tewas oleh ayahnya. Sebuah legenda mengatakan bahwa Temujin dilahirkan dengan memegang gumpalan darah di tangannya, sebuah tanda dalam cerita rakyat Mongol bahwa ia ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin. Temujin lahir di daerah pegunungan Burhan Haldun, dekat dengan sungai Onon dan Herlen. Ibunya Holun berasal dari suku Olkunut. Kehidupan mereka berpindah-pindah layaknya penduduk Turki di Asia Tengah. Saat berusia 9 tahun, Temujin diantar oleh ayahnya Yesugei keluar dari sukunya karena ia akan dijodohkan dengan Borte, putri dari suku Onggirat. Dalam perjalanan pulang, Yesugei bertemu dengan anggota suku Tatar musuh mereka. Ia kemudian diundang untuk makan dengan alasan untuk kesepakatan damai. Namun ini adalah jebakan, di mana pada akhirnya Yesugei diracuni hingga tewas karena pelanggaran masa lalunya terhadap ketua suku Tatar. Setelah mendengar kematian ayahnya, Temujin kembali ke rumah untuk mengklaim posisinya sebagai ketua suku, namun ia ditolak. Kehidupan Temujin bertambah parah setelah hak kekuasaannya sebagai penerus kepala suku direbut orang lain dengan alasan umur Temujin yang masih terlalu muda. Ia dan keluarganya diusir dari sukunya karena ditakuti akan merebut kembali hak kekuasaannya atas suku Borjigin. Sejak saat itu, hidup Temujin dan keluarganya sangat menderita. Dengan perbekalan makanan yang sangat terbatas, ia dan adik-adiknya hidup dengan cara berburu. Tekanan pada keluarga sangat besar, dan dalam perselisihan tentang rampasan ekspedisi berburu, Temujin bertengkar dengan saudara tirinya Bekter sehingga menewaskannya. Temujin kemudian diakui sebagai kepala keluarga. Pada saat ia menginjak usia remaja, kepala suku Borjigin mengirimkan pasukan untuk membunuhnya, tapi itu tidak berhasil. Pada usia 16 tahun, Temujin menikahi Borte, memperkuat aliansi antara suku Onggirat dan sukunya sendiri. Segera setelah itu, Borte diculik oleh suku Merkit dan diberikan kepada seorang kepala suku sebagai istri. Tapi pada akhirnya, Temujin berhasil menyelamatkannya. Segera setelah itu, istrinya melahirkan putra pertamanya Jochi. Meskipun penawanan Borte dengan suku Onggirat meragukan kelahiran sang putra, Temujin tetap menerimanya. Dengan Borte, Temujin memiliki 4 orang putra, serta banyak anak lain dengan istri lainnya, seperti kebiasaan Mongolia. Namun hanya anak laki-lakinya dengan Borte yang memenuhi syarat untuk suksesi dalam keluarga. Temujin bersekutu dengan keluarga kuat lainnya. Ia mulai membentuk aliansi, membangun reputasi sebagai seorang pejuang, dan menarik semakin banyak pengikut. Dari sana, Temujin mulai perlahan-lahan menaklukkan suku-suku terdekat, meraih kekuatan setiap saat dengan menarik yang kalah di bawah panjinya sendiri. Ketika Temujin berusia sekitar 20 tahun, dia ditangkap dalam serangan oleh mantan sekutu keluarga, Taichiut, dan untuk sementara dijadikan budak. Berkat bantuan seorang penculik yang simpatik padanya, Temujin akhirnya bisa melarikan diri. Temujin mulai perlahan naik ke tampuk kekuasaan dengan membangun pasukan besar yang terdiri lebih dari 20.000 orang. Dia berangkat untuk menghancurkan perpecahan tradisional di antara berbagai suku. Temujin mempunyai teman baik yang juga merupakan saudara angkatnya yang bernama Jamuka. Ia pernah berkali-kali ditolong oleh Jamuka yang merupakan keturunan suku Jadaran. Bersama dengan saudara angkatnya, Temujin berhasil merebut kembali hak kekuasaannya atas sukunya dan juga perserikatan Mongolia yang didirikan ayahnya dahulu. Waktu demi waktu,
wilayah Temujin menjadi semakin besar yang dilakukan dengan cara menghancurkan musuh-musuhnya dan menggabungkan suku-suku dalam Perserikatan Mongolia. Musuh terbesar Temujin dalam sejarah ternyata adalah saudara angkatnya sendiri Jamuka yang sering mengadu domba Temujin dengan suku-suku lainnya, termasuk ayah angkatnya sendiri yang bernama Wang Khan. Melalui kombinasi taktik militer yang luar biasa dan kebrutalan tanpa ampun, Temujin membalas pembunuhan ayahnya dengan memusnahkan tentara suku Tatar. Ia kemudian mengalahkan Taichiut menggunakan serangkaian serangan kavaleri besar-besaran. Pada tahun 1206, Temujin juga telah mengalahkan suku Naiman yang kuat sehingga memberinya kendali atas Mongolia Tengah dan Timur. Keberhasilan awal tentara Mongol banyak dipengaruhi oleh taktik militer Temujin yang brilian serta pemahamannya tentang motivasi musuh-musuhnya. Dia menggunakan jaringan mata-mata yang luas dan dengan cepat mengadopsi teknologi baru dari musuh-musuhnya. Tentara Mongol yang terlatih dengan baik yang terdiri dari 80.000 pejuang mengkoordinasikan kemajuan mereka dengan sistem sinyal canggih berupa asap dan obor yang menyala. Drum besar membunyikan perintah untuk mengisi daya dan perintah selanjutnya disampaikan dengan sinyal bendera. Setiap prajurit dilengkapi dengan busur, anak panah, perisai, belati, dan lasso. Mereka juga membawa kantong pelana besar untuk makanan, peralatan, dan pakaian cadangan. Pasukan kavaleri membawa pedang kecil, lembing, perisai, kapak atau gada, dan tombak dengan kail untuk menarik musuh dari kuda mereka. Tentara Mongol sangat menghancurkan dalam setiap serangan. Menyusul kemenangan atas suku-suku Mongol yang saling bersaing, para pemimpin suku lainnya menyetujui perdamaian. Temujin kemudian diangkat menjadi Khan atau penguasa dengan gelar Genghis Khan yang artinya Khan dari segala-galanya atau penguasa universal. Genghis Khan memiliki mata yang tajam untuk mencari bakat dan biasanya mempromosikan perwiranya pada keterampilan dan pengalaman daripada kerabat, keturunan, atau bahkan kesetiaan masa lalu. Bahkan ia tidak segan-segan untuk mengangkat mantan musuhnya. Salah satu contoh terkenal yaitu selama pertempuran melawan suku Taijut saingan mereka. Saat itu Genghis Khan hampir terbunuh setelah kudanya tertembak panah. Ketika dia kemudian bertanya pada tahanan Taijut dan menuntut untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab, seorang tentara dengan berani berdiri dan mengaku sebagai penembaknya. Tergerak oleh keberanian sang pemanah, Genghis Khan menjadikannya seorang perwira di pasukannya dan kemudian menjulukinya JB atau panah untuk menghormati pertemuan pertama mereka di medan perang. Bersama dengan Jenderal Subatai yang terkenal, JB kemudian menjadi salah satu komandan lapangan terbesar bangsa Mongol selama penaklukan mereka di Asia dan Eropa. Setelah menyatukan suku-suku di Mongolia, Genghis Khan memerintah sekitar 1 juta orang. Untuk menekan penyebab tradisional perang, ia menghapuskan gelar bangsawan yang diwarisi oleh suku. Dia juga melarang penjualan dan penculikan wanita, melarang perbudakan orang Mongol, dan membuat undang-undang bagi pencurian ternak dengan hukuman yang berat. Selain itu, Genghis Khan juga mengizinkan kebebasan beragama, jauh sebelum gagasan itu tersebar di tempat lain. Kampanye pertama Genghis Khan di luar Mongolia adalah melawan kerajaan Sisia di barat Laut Cina. Setelah serangkaian serangan, bangsa Mongol meluncurkan inisiatif besar pada tahun 1209 yang membawa mereka ke depan gerbang Yinchuan, ibu kota Sisia. Tidak seperti tentara lain, bangsa Mongol berpergian tanpa kereta pasokan makanan, tetapi dengan cadangan kuda yang besar. Tentara hampir seluruhnya terdiri dari pasukan kavaleri yang merupakan penunggang kuda handal dan mematikan dengan busur dan anak panah. Di Yinchuan, orang-orang Mongol mengerahkan taktik khas mereka dan kemudian memulai pengepungan. Meskipun upaya mereka untuk membanjiri kota gagal, penguasa Sisia pada akhirnya menyerah dan memberikan upeti. Mongol di bawah Genghis Khan selanjutnya menyerang dinasti Jin di Cina Utara yang penguasanya telah melakukan kesalahan dengan menuntut penyerahan Genghis Khan. Dari tahun 1211 hingga 1214, pasukan Mongol yang kalah jumlah merusak pedesaan dan mengirim pengungsi ke kota-kota. Kekurangan makanan menjadi masalah dan tentara Jin akhirnya mengorbankan puluhan ribu petaninya sendiri. Pada tahun 1214, tentara Mongol mengepung ibu kota Zhongdu dan penguasa Jin setuju untuk menyerahkan sejumlah besar sutra, perak, emas, dan kuda.
Ketika penguasa Jin kemudian memindahkan istananya ke selatan di kota Kaipeng, Genghis Khan menganggap ini sebagai pelanggaran kesepakatan mereka, dan dengan bantuan pembelot kerajaan Jin, ia berhasil merebut ibu kota Zhongdu. Para seniman, ahli senjata, dan barang berharga semuanya dibawa kembali ke Mongolia sebagai budak dan rampasan perang. Meskipun kampanye melawan dinasti Jin berlangsung hampir 20 tahun, tentara Genghis Khan juga aktif di barat melawan kerajaan perbatasan. Awalnya Genghis Khan menggunakan diplomasi untuk menjalin hubungan perdagangan dengan dinasti Khwarezmid, sebuah kerajaan yang didominasi Turki yang mencakup Persia, Afghanistan, Uzbekistan, dan Iran saat ini. Tapi misi diplomatik Mongol diserang oleh gubernur di sana yang mungkin mengira karavan yang datang adalah kedok misi mata-mata. Saat Genghis Khan mendengar penghinaan ini, ia menuntut gubernur diekstradisi kepadanya dan mengirim seorang diplomat untuk menjemputnya. Shah Muhammad, pemimpin dinasti Khwarezmid, tidak hanya menolak permintaan itu, tetapi juga dengan menantang mengirim kembali diplomat Mongol itu. Tindakan ini menyebabkan amarah yang akan menyapu Asia Tengah dan ke Eropa Timur. Pada tahun 1219, Genghis Khan secara pribadi mengambil alih perencanaan dan pelaksanaan serangan 3 cabang dari 200.000 tentara Mongol melawan dinasti Khwarezmid. Bangsa Mongol menyapu benteng setiap kota dengan kebrutalan yang tak terbendung. Kota demi kota ditaklukkan, dan akhirnya Shah Muhammad beserta putranya berhasil ditangkap dan dihukum mati. Dengan ini mengakhiri dinasti Khwarezmid pada tahun 1221. Pada waktunya, penaklukan Genghis Khan menghubungkan pusat-pusat perdagangan utama Cina dan Eropa. Dengan musnahnya dinasti Khwarezmid, Genghis Khan sekali lagi mengalihkan perhatiannya ke timur, yaitu Cina. Kota Tangut dari Sisia menentang perintahnya untuk menyumbangkan pasukan saat kampanye Khwarezmid dan memberontak secara terbuka. Dalam serangkaian kemenangan melawan kota Tangut, Genghis Khan mengalahkan tentara musuh dan menjara ibu kota Ningxia. Tak lama kemudian, satu demi satu pejabat Tangut menyerah dan perlawanan berakhir. Genghis Khan meninggal pada tahun 1227, segera setelah penyerahan Sisia. Penyebab pasti kematiannya belum diketahui. Beberapa berpendapat bahwa ia jatuh dari kuda saat berburu dan meninggal karena kelelahan atas luka-lukanya. Yang lain berpendapat bahwa ia meninggal karena penyakit pernapasan. Genghis Khan dimakamkan tanpa tanda menurut adat sukunya di suatu tempat di dekat tanah kelahirannya, dekat dengan sungai Onon dan pegunungan Khenti di Mongolia Utara. Menurut legenda, pengawal pemakaman membunuh siapapun dan apapun yang mereka temui saat menuju ke tempat pemakaman untuk menyembunyikan lokasi situs pemakaman, dan sebuah sungai dialihkan di atas makam Genghis Khan agar tidak mungkin ditemukan. Genghis Khan menaklukkan 2 kali lebih banyak tanah daripada orang lain dalam sejarah, membawa peradaban timur dan barat ke dalam wilayahnya. Genghis Khan meninggalkan kerajaan besar setelah kematiannya, dan kampanye berikutnya oleh putra dan jenderalnya akan memperluas perbatasannya lebih jauh. Kekaisaran Mongolia membentang antara Asia Tenggara dan Eropa Timur pada tingkat terbesarnya. Sebelum kematiannya, Genghis Khan memberikan kepemimpinan tertinggi kepada putranya Ogedei yang menguasai sebagian besar Asia Timur, termasuk Cina. Sisa kekaisaran dibagi di antara putra-putranya yang lain. Mongolia pada saat kekuasaan Kubilai Khan berhasil memperluas wilayah sampai seluruh Tiongkok, Korea, Burma, Vietnam, dan Kamboja. Pasukan Mongolia pernah melakukan agresi militer ke Jepang dan Jawa, yaitu Kerajaan Singasari, namun tidak berhasil. Ini adalah bukti kuat dari pengaruh Genghis Khan di dunia dan kekuatan kekaisaran Mongol. Tetapi warisan genetik juga merupakan pengingat bagaimana penguasa Mongol menjadi terkenal. Untuk meninggalkan warisan seperti itu, dia dan keluarganya harus memiliki banyak keturunan, dan anak-anak itu berasal dari ibu-ibu yang kemungkinan besar termasuk di antara rampasan perang. Begitu Genghis Khan datang, kekuasaannya mutlak, baik atau buruk. Kisah Genghis Khan adalah salah satu kesulitan, ambisi, kekejaman, dan pada akhirnya jenis kesuksesan yang bahkan sulit untuk diimpikan. Tapi pada awalnya, itu hampir tidak ada sama sekali.